Soal nomor 6, himpunan penyelesaian dari 4 kurang 5x lebih dari sama dengan negatif 8 dikurangi x untuk x bilangan bulat adalah, nah perhatikan ini adalah salah satu contoh dari soal pertidaksamaan linier. Jadi kita akan selesaikan seperti ini, 4 dikurangi 5x, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan negatif 8 dikurangi x. Selanjutnya kita akan kumpulkan yang memiliki variabel sama. Saya akan kumpulkan yang memiliki variabel x itu di sebelah atau di ruas sebelah kiri ya. Jadi ini negatif 5x nya tetap, kemudian negatif x nya ini pindah dia ke ruas sebelah kiri. Jadi x, kemudian negatif 8, 4-nya kita kurangi 4 di kedua ruas. Nah, jadinya x dikurangi 5x itu adalah negatif 4x, kemudian negatif 8 kurangi 4 itu adalah negatif 12. Nah, sekarang perhatikan di sini tanda x atau variabel x-nya ini memiliki tanda negatif ya. Dengan koefisien negatif ini artinya kita harus membalik tandanya untuk menyelesaikan hitungan ini. Jadi perlu diingat ketika ada tanda negatif di depan variabelnya, ini maksudnya ya, maka kalian perlu balik tandanya. Kalau awalnya itu tanda lebih dari, dia kita balik menjadi kurang dari. Kalau awalnya dia tanda kurang dari, kita balik tandanya menjadi lebih dari. Itu jika ada tanda negatif ya. Jika tidak ada tanda negatif, kalian lanjutkan perhitungan seperti biasa. Jadi karena ini ada tanda negatifnya, saya akan tuliskan x-nya ini yang awalnya tanda lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 12 ini kita bagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah sama dengan x. Negatif 12 dibagi negatif 4 itu 3 ya. Oleh karena itu kita memiliki himpunan penyelesaian dengan x-nya itu adalah yang kurang dari sama dengan 3. Oleh karena itu jawaban yang benar untuk ini adalah himpunan C. Ya, karena ini himpunan C yang nilainya kurang dari sama dengan 3. Jadi mulai dari 3 kemudian dan yang kurang dari itu 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Ya, demikian pembahasan soal nomor 6. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini diketahui dari sekelompok anak dalam kelas terdapat 20 anak gemar bahasa Inggris. Jadi 20 anak Inggris. Saya singkat saja ya. Kemudian 30 anak gemar bahasa Indonesia. 30 anak ini bahasa Indonesia. Kemudian 15 anak gemar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi 15 anak gemar keduanya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, sekarang banyak anak dalam kelompok tersebut. Berapa ya? Di sini kita perlu membuat sebuah diagram Venn untuk menyelesaikan ini. Jadi biar kita bisa melihat gambaran yang utuh, berapa jumlah anak yang menyukai atau gemar dengan bahasa Indonesia, berapa yang bahasa Inggris, berapa yang gemar keduanya, dan berapa yang mungkin tidak gemar keduanya. Jadi ini adalah dua buah himpunan ya, kemudian ini semestanya. Sekarang saya akan misalkan himpunan yang ini itu sebagai himpunan anak-anak yang menyukai bahasa Inggris, saya singkat saja E ya, English. Kemudian ini untuk himpunan anak-anak yang gemar bahasa Indonesia, I. Kemudian kita akan mulai dari menghitung ini ya, 15 anak gemar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa dari sana? Jadi kita harus mulai dari irisannya, bagian di dalam ini. Jadi di sini kita ketahui bahwa ada 15 anak yang sudah pasti gemar bahasa Inggris dan gemar bahasa Indonesia. Baru sekarang kita akan melihat besarnya himpunan masing-masing, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Karena di sini 20 anak gemar bahasa Inggris, ya, dengan 15 anak itu sudah gemar keduanya, maka tersisa
5 anak lagi yang hanya gemar bahasa Inggris saja. Ya, bisa dimengerti. Jadi ini jumlahnya totalnya adalah 20 anak yang gemar bahasa Inggris. Dengan 5 anak yang gemar bahasa Inggris saja dan 15 anak yang gemar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian diketahui juga sekarang 30 anak gemar bahasa Indonesia. Jadi karena di sini sudah 15 yang gemar bahasa Inggris, maka sisanya yang gemar bahasa Indonesia saja itu adalah sebanyak 15 anak. Ya. Oleh karena itu kita telah mendapatkan gambaran berapa jumlah dari masing-masing himpunan ini, baik yang menyukai bahasa Inggris saja, yang menyukai bahasa Indonesia saja, dan yang menyukai keduanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, banyak anak dalam kelompok tersebut. Jadinya banyak anaknya adalah kita tinggal menjumlahkan saja jumlahnya, ya. Yang bahasa Inggris saja itu ada 5 anak, kemudian yang gemar keduanya itu ada 15 anak, dan yang gemar bahasa Indonesia saja itu ada 15 anak. Oleh karena itu, totalnya itu adalah ini 15, 30 tambah 5, 35 anak. Jadi yang benar itu adalah pilihan D. Demikian pembahasan untuk soal nomor 7. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini perhatikan diagram panah berikut. Diketahui 2 buah himpunan P dan Q dengan hubungannya atau relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah seperti ini ya. Dan tugas kalian adalah menentukan mana relasi yang tepat. Yang pertama, kita akan coba cek apakah relasi dari P ke Q itu faktor dari, ya. Apakah 1 faktor dari 2 benar ya, 1 faktor dari 4 benar, 1 faktor dari 6 benar. 2 faktor dari 2, 4, dan 6 benar ya. Jadi semuanya bisa dibagi 2 ini. Kemudian 3 itu faktor dari 6. Benar juga ya. Oleh karena itu kita langsung bisa menemukan jawabannya. Ternyata ini A jawabannya ya. Faktor dari. Tapi kita juga akan memeriksa sekarang untuk yang B. Ya. Kenapa ini jadi salah? Kita periksa B, relasinya lebih dari. Apakah 1 itu relasi lebih dari 2? Salah ya, ini 1 itu adalah kurang dari 2 harusnya. Nah, yang C, kurang dari. Coba kita cek sekarang. Apakah 1 kurang dari 2? Benar ya, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6. Benar. Coba kita lihat elemen yang kedua. 2 kurang dari 2, itu jadi salah ya. 2 itu sama dengan 2. Oleh karena itu, pernyataan pilihan C ini salah. Kemudian, pernyataan D, apakah 2 itu setengah dari 2? Ya, salah juga ya. Nah, karena B, C, dan D salah, maka A sudah pasti benar. Jadi demikian, relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 9 sekarang. Di soal nomor 9 ini, diketahui rumus suatu fungsi dinyatakan dengan f(x) adalah sama dengan 2x ditambah 5. Jika fa sama dengan 7, nilai a adalah, nah perhatikan di sini rumus fungsinya itu adalah f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Ketika kita substitusikannya dengan nilai A dan menentukannya sebagai FA, kita peroleh hasilnya itu sama dengan 7. Oleh karena itu, karena di sini saya akan fungsikan dia dalam A, sehingga X-nya kita ganti dengan A ya. Jadi di sini adalah 2A ditambah 5. Dan karena diketahui FA itu nilainya sama dengan 7, jadi saya langsung ditulis di sini sama dengan 7 ya. FA-nya sama dengan 7. Maka 2A ditambah 5 juga sama dengan 7. Kita peroleh 2A sama dengan 7. Ini jadi kurang 5 ya. Kemudian 2A adalah sama dengan 7 kurang 5 itu 2. Sehingga A-nya sama dengan 2 dibagi 2. Kita peroleh A-nya sama dengan 1.
Nah, ternyata yang benar itu adalah pilihan B. Mudah sekali bukan? Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini ditanyakan rumus dari grafik fungsi berikut ini adalah, untuk menjawab soal seperti ini, itu kalian perlu memahami bagaimana cara menentukan persamaan fungsi jika ada diketahui dia memotong baik sumbu X maupun sumbu Y, ya. Misalkan saya menggambar sebuah sumbu koordinat seperti ini. Nah, kok miring itu? Nah, seperti ini. Jadi di sini misalkan sumbu X, di sini sumbu Y. Kemudian jika ada sebuah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, misalnya seperti ini ya, di dua titik, misalnya di sini titik A, kemudian di sini adalah titik B, maka persamaan garis ini itu adalah AX, jadi A-nya kita kalikan dengan X, A-nya itu titik potong di sumbu Y ya, kemudian B-nya kita kalikan dengan Y, jadi ditambah dengan BY, itu sama dengan A kali B. Jadi tolong diingat, ini caranya menentukan persamaan garisnya. Begitu juga dengan ini, jadi perhatikan ini negatif 3 adalah titik potongnya di sumbu X, kemudian negatif 6 adalah titik potongnya di sumbu Y. Kita akan menentukan persamaannya itu sebagai negatif 6-nya, ini ya, titik potong di sumbu Y-nya sebagai A, itu kita kalikan dengan X, jadi negatif 6X, kemudian ditambah dengan negatif 3-nya kita kalikan dengan Y, jadi negatif 6 ini ke sana, negatif 3-nya itu ke sana ya. Negatif 3 kalikan dengan Y sama dengan negatif 6 kita kalikan dengan negatif 3. Nah, kita peroleh hasilnya adalah sama dengan min 6X min 3Y sama dengan, ini jadi negatif-negatif positif ya, positif 18. Nah, sekarang kita tinggal mengubahnya menjadi bentuk sesuai dengan yang diminta. Jadi karena Y itu adalah fungsi dari fx ya, kita akan membuatnya menjadi bentuk Y sama dengan. Di sini saya akan membagi semua ruas ini ya, kita bagi dengan negatif 3. Kita peroleh min 6 bagi min 3 itu adalah 2x, kemudian min 3y bagi min 3 itu hasilnya adalah plus y ya, kemudian 18 dibagi min 3 itu adalah negatif 6. Kemudian ini jadinya y sama dengan 2x nya kita pindahkan ya, negatif 2x min 6. Oleh karena itu fx nya adalah sama dengan min 2x min 6. Dan yang benar itu berarti di sini pilihan D. Ya. Jadi demikian pembahasan latihan sukses ujian sekolah paket 2 nomor 6 sampai 10 ini. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.